Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Kita mau beribadah. Kita angkat lagu pujian. Mari masuk. Kita angkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari.
marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Kita mau melanjutkan ibadah kita angkat lagu pujian Cuip Cuip Pam Pam Pam. Sambil bangkit berdiri kita nyanyikan Jangan Lelah. Yang membaca, berdoa,
pujian lagi, kedua tanganku dan jalan serta Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang berdalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Bapa kepada kami sampai saat ini. Tuhan yang baik, sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya siapkan hati dan pikiran adik-adik Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu, kiranya juga berkati Tuhan, Abang dan Kakak sekolah minggu yang memberikan firman Tuhan, kiranya firman-Mu ya Bapa menjadi pelita bagi kehidupan adik-adik. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi di kelas Pratama hari ini dengan Bang Duben ya. Iya adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan yang masih berkaitan dengan tema-tema sebelumnya adik-adik. Tema 2 minggu lalu masih tentang mengandalkan Tuhan. Dan kita juga membahas tokoh Alkitab kan adik-adik 2 minggu berturut-turut. Ada siapa aja? 2 minggu lalu ada tokoh Simson dan Delila. Minggu lalu ada tokoh siapa? Raja Asa. Nah, minggu ini kita masih membahas tentang mengandalkan Tuhan
Tetapi kita mau membahas tentang cerita di dalam Alkitab dan ada tokoh di dalam Alkitab juga yang akan kita bahas pada hari ini adik-adik. Nah, tema kita pada hari ini adalah mengandalkan Tuhan bukan berarti hanya menanti. Apa temanya? Mengandalkan Tuhan bukan hanya menanti. Kita mau buka firman Tuhan kita ya adik-adik. Firman Tuhan kita bisa kita buka dari Yosua 6 ayat yang pertama sampai dengan ke-23. Yosua 6, Perjanjian Lama ya. Yosua 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23. Sudah dibuka adik-adik? Ini berkisah tentang jatuhnya Yeriko atau kita bisa sebut tembok Yeriko yang sering kita dengarkan ya adik-adik. Sudah adik-adik? Sudah dibuka? Abang bacakan dari sini, adik-adik membaca dan membuka Alkitabnya dari rumah ya adik-adik. Firman Tuhan dikatakan dalam Yosua 6 ayat yang pertama sampai ke-23. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan Yesus kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilinglah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedari sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke 7 orang imam, yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada 7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dan barang-barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya, dan dengan demikian membawa
memusnahkan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam pembendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan bawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Iya adik-adik, temanya tadi apa? Mengandalkan Tuhan bukan berarti hanya menanti. Di sini kita kaitkan dengan cerita dari bangsa Israel yang menantikan pertolongan Tuhan untuk merebut kota Yeriko adik-adik. Nah, apakah bangsa Israel hanya berdoa saja kepada Tuhan? Tidak ya. Apakah bangsa Israel hanya memohon saja kepada Tuhan? Tidak ya. Tetapi bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan katakan. Sekali lagi, adik-adik catat, tetapi bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan katakan melalui hambanya Yosua. Iya adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa yang taat. Mereka ingin merebut kota Yeriko dengan meminta bantuan dari Tuhan adik-adik. Mereka berdoa, mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Bahkan sedetail-detailnya mereka melakukan apa yang Tuhan katakan melalui hambanya Yosua. Apa saja sih adik-adik yang dikatakan dan diperintahkan kepada bangsa Israel sehingga mereka bisa merebut kota Yeriko dan merubuhkan tembok Yeriko? Nih, abang punya siklusnya. Yang pertama, yang disuruh apa sih sama Yosua kepada bangsa Israel? Semua prajurit yang ada disuruh untuk mengelilingi dari tembok Yeriko tersebut adik-adik. Nah, setelah prajurit itu mengelilingi, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu, kota Yeriko itu selama 6 hari adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara mereka meniup sangkakala. 7 imam harus bawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut adik-adik, disuruhnya seperti itu. Jadi ada 7 imam bawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut rumah Tuhan ya adik-adik. Lalu pada hari yang ke-7, 7 kali harus mengelilingi kota dan 7 imam itu meniup sangkakala tersebut. Tetapi dibilang apa sama Yosua? Tetapi ketika aku menyuruh kalian untuk tidak melakukan apapun, kalian berhenti, kalian harus diam. Dan bangsa Israel melakukan itu adik-adik. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui hambanya Yosua. Disuruh untuk mengelilingi, mereka mengelilingi. Disuruh untuk meniup sangkakala, mereka meniup sangkakala. Disuruh untuk diam, mereka ikut diam. Nah adik-adik, begitu pula dengan kita anak-anak sekolah minggu adik-adik. Di saat-saat ini, di situasi dan kondisi seperti saat ini yang kita hadapi, kita harus menghadapi semuanya dari rumah. Apa yang harus kita lakukan adik-adik supaya kita bisa mengandalkan Tuhan dan bukan menanti? Yaitu kita ikuti apa maunya Tuhan adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat adik-adik. Menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat. Ketika kita disuruh belajar, kita belajar yang baik dari rumah. Ketika kita disuruh untuk melakukan apa yang Tuhan mau, misalnya apa? Banyak kan dalam Dasatita juga disebutkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terus apa lagi? Ingatlah dan kuduskan hari Sabat.
Kalian udah pada ke sekolah minggu belum setiap minggunya? Nanti ogah-ogahan. Terus akhirnya lupa deh untuk sekolah minggu. Gak boleh seperti itu ya adik-adik. Ketika kita mau belajar mengandalkan Tuhan, berarti kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan bukan hanya menanti. Kalau kita hanya mengandalkan Tuhan saja misalnya, supaya kita mau mendapatkan nilai yang bagus, supaya kita mau mendapatkan sekolah yang kita impikan bagi adik-adik yang sudah mau lulus dari sekolah. Apa kita cuma hanya menanti-nantikan saja adik-adik, hanya kita menunggu mengandalkan Tuhan? Tidak, perlu ada yang namanya usaha dan ketaatan yang dilakukan seperti bangsa Israel adik-adik. Usaha apa nih yang sudah adik-adik lakukan? Apakah hanya diam saja tetapi ketika tidak dapat apa yang adik-adik inginkan, adik-adik malah bertanya kepada Tuhan, malah adik-adik menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Padahal usaha kita yang kurang. Padahal kita yang tidak taat. Nah adik-adik, begitu pula dengan kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus melakukan apa yang Tuhan mau katakan. Menjadi anak-anak yang taat. Menjadi anak-anak yang melakukan usaha dan tindakan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Seperti bangsa Israel yang menuruti segala yang Tuhan katakan melalui perkataan Yosua. Nah adik-adik, fokus kita tapi bukan hanya kepada janji Tuhan ya adik-adik, tapi pada usaha untuk mencapai janji Tuhan. Tuhan mau melihat usaha kita adik-adik. Seberapa besar usaha kita, seberapa yakin kita untuk menantikan janji Tuhan tersebut. Berarti kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita. Apapun itu adik-adik yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Jadi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita sudah memberikan usaha yang maksimal, itu yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita belum berusaha, berarti kita harus berusaha kembali adik-adik. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan tetap mengandalkan Tuhan. Ya adik-adik ya, seperti itu ya untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi kalau adik-adik misalnya nih baru selesai ujian, udah terima rapot juga, ada yang belum, ada yang udah. Terus hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, jangan kita menyalahkan Tuhan adik-adik. Dan bila kita udah lulus, tapi kita nggak dapat sekolah yang kita inginkan, jangan salahkan Tuhan adik-adik. Tapi percaya, apapun yang Tuhan berikan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin usaha kita yang belum kurang cukup, atau mungkin Tuhan punya rencana lain kita ditempatkan di tempat tersebut. Oke? Tetap semangat ya adik-adik. Jalankan apa yang Tuhan mau tadi apa? Menjadi anak-anak yang taat dan melakukan apa yang Tuhan mau. Serta bukan hanya menanti, tetapi mempunyai usaha yang terbaik dalam diri kita. Sehingga kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan untuk hidup kita. Itu saja untuk firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Ayat hafalannya kita buka dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3. 1 Raja-Raja 2 ayat 3, abang bacakan untuk kita sekalian, dicatat juga ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Oke adik-adik, itu saja firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang menjadikan Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu dalam hidupnya. Oke, itu saja kita mau tutup untuk firman Tuhan kita hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, Tuhan masih menyertai kami sampai saat ini Bapa. Kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Bapa. Tema kami pada hari ini mengandalkan Tuhan bukan hanya menanti.
seperti bangsa Israel yang taat, seperti bangsa Israel yang menantikan Tuhan dengan usaha yang terbaik, dan mereka melakukan apa yang Tuhan mau, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bapa, sama seperti kami, Bapa, anak-anak sekolah minggu di tempat ini, Tuhan yang memberkatinya, Bapa, kami percaya dan kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik dari apa usaha yang telah kami lakukan. Bila usaha kami belum maksimal, Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan memberikan kami kepercayaan bahwa ada rencana yang indah yang Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa jika dalam hidup kami masih saja berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Layakkan kami Bapa, kuduskan kami, sehingga ketika kami Tuhan akan mendapatkan janji-janji Tuhan, kami mendapatkannya dengan sukacita yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan, supaya kami layak mendapat berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita telah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik kelas Pratama melakukan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan pada hari ini ya. Jadi anak yang taat dan menjadi anak-anak yang mempunyai usaha untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan, di mana adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Hebatlah Tuhan Yesus. Persembahan, kita angkat lagu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang adik-adik dengarkan ya Tuhan bisa dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Kiranya juga abang kakak sekolah minggu dapat lebih terberkati karena mereka memberitakan firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Beri mereka ya Tuhan kesehatan ya Bapa, jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mungkin adik-adik yang sedang sakit atau tidak enak badannya Bapa, kiranya Kau sembuhkan Tuhan, pulihkan kembali ya Bapa tubuh mereka. Itu juga ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan bangsa Indonesia ini ya Tuhan, yang masih ya Bapa bergumul dengan COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau yang tahu ya Bapa, Engkau yang pulihkan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Terlebih dahulu kiranya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak disebut anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini ya Tuhan, terimalah doa kami ya Tuhan. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.